Kok negara mau perang sama rakyat, saudara? Kerahkan itu tentara, usir itu, saudara. Tentara-tentara Cina yang mulai mengganggu perbatasan wilayah NKRI, saudara, yang mulai mengganggu batas laut kita, usir mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, segenap tokoh masyarakat setempat, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, yang telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, hartanya, semoga diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul majlis dari Majlis Al-Bahja yang sama kita cintai, yaitu sahibul majlis Al-Habib Ahmad bin Mahdar Al-Attas hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau beserta segenap keluarganya, khususnya ibundanya tercinta yaitu Ummi Lail, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, begitu juga semua keluarga besarnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya lihat Masya Allah banyak habib-habib muda kita yang hadir. Di sini ada Habib Bahar bin Sumaid, kemudian juga tadi kita lihat ada Habib Nabil Al-Gadri, ada Habib Hasan Al-Kaf, dan barusan juga Waladi Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang telah menyampaikan ceramahnya. Saya tidak sebutkan lagi satu persatu semua nama habaib, tokoh, kiai yang hadir tanpa mengurangi sedikit pun penghormatan dan kecintaan kita kepada mereka. Mudah-mudahan semuanya kita doakan agar senantiasa dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tadi sudah panjang lebar kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, dan terakhir tadi kita lihat bagaimana Habib Hanif menyampaikan kepada kita tentang pentingnya kita cinta kepada Nabi, pentingnya kita mengikuti Nabi, pentingnya terus kita menyemarakan untuk selalu
menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah insya Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan semua ahibba rahimakumullah untuk kita menengok satu ayat tentang bagaimana indahnya Nabi memimpin umat. Ini kita bicara tentang leadership. Kita bicara dari segi bagaimana kepemimpinan Nabi alaihi salatu wassalam di tengah umatnya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau ini diketahui oleh generasi muda kita yang ada saat ini, karena subhanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Nah, kalau dia tahu bagaimana cara Nabi memimpin, insya Allah itu akan menjadi contoh buat anak-anak muda kita manakala mereka kelak menjadi pemimpin di tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Kita buka surat Ali Imran ya ikhwan. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan gharidhal qalbi lan fattu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Indah ini ayatnya. Allah menceritakan tentang bagaimana kita punya Nabi memperlakukan umatnya. Allah menyatakan fabima rahmatin minallah, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan lintalahum, engkau menjadi lembut, engkau menjadi ramah, engkau menjadi santun ya Muhammad kepada kau punya umat. Masya Allah, semua itu adalah serpihan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari baris ini kita lihat siapapun yang menjadi pemimpin wajib untuk bersikap santun kepada yang dipimpin. Saudara, pejabat wajib santun kepada rakyat. Pejabat wajib untuk ramah, untuk lembut kepada rakyat. Enggak boleh pejabat bengis kepada rakyatnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi indah. Allah punya informasi buat kita dan tuntunannya buat Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, engkau menjadi lembut, engkau menjadi santun, engkau begitu ramah terhadap kau punya umat. Alhamdulillah. Jangankan kepada umat, saudara, sampai Nabi kalau ngelihat ada umatnya dulu ketika beliau hidup, ada yang membawa seekor keledai dengan barang di atas tunggangannya melebihi kapasitas, ditegur sama Nabi. Dipanggil yang punya keledai, enggak boleh kau berikan beban di atas keledai melebihi daripada kapasitas kekuatannya. Bayangkan, keledai diperhatikan oleh Nabi, nggak boleh dizalimi sama pemiliknya. Subhanallah, itu kita punya Nabi, saudara. Kemudian setelah itu Allah ingatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andai kata engkau ya Muhammad bersikap keras atau kasar hati terhadap kau punya umat, apa yang akan terjadi? Dan faddu min haulaik, mereka akan meninggalkanmu, mereka tidak akan mendekatimu, mereka akan bercerai-berai, pergi, nggak mau dekat denganmu. Masya Allah. Bu, kalau ada pemimpin pejabat bengis mau dekat? Kalau ada pejabat pemimpin jahat mau dekat? Kalau ada pejabat pemimpin kasar mau dekat? Jadi Allah kasih tahu Nabi, dengan rahmat Allah
engkau itu santun, engkau itu lembut ya Muhammad. Sebab andai kata enggak ada rahmat Allah, kemudian Nabi bersikap kasar dan keras hati, maka niscaya umat akan meninggalkannya. Enggak sampai di situ. Selanjutnya Allah nyatakan kepada Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka ya Muhammad. Artinya kalau kau punya umat, kau punya rakyat yang kau pimpin, punya kesalahan, maafin. Bayangkan saudara, rakyat yang salah saja Allah ajarkan Nabi, maafkan. Jangan kesalahan rakyat dijadikan alasan untuk menindas rakyat. Masya Allah. Kalau zaman sekarang kan enggak, rakyat lupa pajak sedikit udah dikasarin. Betul. Lupa bayar listrik, mati listrik. Betul. Iya, rakyat banyak salah, betul. Allah juga tahu kok umat Nabi banyak salah, tapi Nabi dituntun oleh Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Selama kesalahan tersebut masih bisa ditolerir, selama umat itu masih bisa dibina, maafkan. Subhanallah. Jadi rakyat yang salah aja Nabi disuruh maafin, apalagi yang nggak salah, saudara. Ini di kita yang nggak salah aja digebuk, apalagi yang salah. Betul. Lu betul aja lu. Pengen gua ditangkap kali ya. Bu, kalau punya pejabat pemimpin yang lembut, enak gak? Yang santun, seneng gak? Yang mudah memaafkan kesalahan rakyatnya, cinta tidak? Sallu ala Nabi. Bahkan bukan sekedar Nabi diperintahkan oleh Allah maafkan mereka. Setelah itu Allah nyatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Artinya apa? Wastaghfir lahum, Muhammad, mohonkan kepada Allah pengampunan untuk kau punya umat. Bukan sekedar maafkan. Kalau umatmu banyak salah, banyak dosa, mohon kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Dituntun tuh kita punya Nabi Allah. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara menjadi seorang pejabat. Saudara, sikap lembut, santun, jangan kasar, jangan keras, gampang memaafkan, bahkan sering-sering mendoakan umatnya supaya diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, akhlak Nabi indah tidak? Bagus tidak? Cinta sama Nabi? Betul. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Gak sampai di situ. Kemudian diajarkan lagi oleh Allah kepada Nabi. Setelah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Hei Rasulullah, wasyawirhum fil amri, ajak kau punya umat musyawarah dalam urusan mereka. Subhanallah. Rakyat diajak musyawarah. Oh, ada rakyat rumahnya mau digusur karena mau ada pelebaran jalan untuk kepentingan umum. Boleh, nggak apa-apa digusur, tapi ajak musyawarah. Bagaimana cara gusurnya? Di mana mau dipindahkannya? Berapa ganti untungnya? Sampai si rakyat ridho, saudara. Si rakyat ridho, pemerintahnya senang, jalankan penggusuran, saudara. Betul? Betul? Ini ganti nggak jelas, tempat pindah nggak jelas, main gusur. Yeah. Kacau tidak? Udah gitu nama menterinya Bahlul lagi. Bahlul kan namanya. Bahlul kan? Bahlul. Ya bukan, kalau besok saya dituntut nggak ada yang namanya Bahlul. Nggak ada. Bahlul. Saudara, kalau mau merelokasi umat, mau dipindahkan boleh, bukan nggak boleh, saudara. Kalau ada kepentingan yang lebih utama,
ada kepentingan yang lebih besar, silakan gusur umat, silakan pindahkan umat, tapi wajib wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah, tanyakan mereka bagaimana kemauan mereka, bujuk sampai mereka ridho. Nggak boleh mereka dizalimi, nggak boleh mereka ditindas, nggak boleh saudara mereka diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi sampai ditangkepin, udah dimasukin ke mobil, dianjing-anjingin. Apa pemimpin nggak begitu saudara? Nggak boleh. Nah, jadi apa yang kita lagi saksikan saat ini saudara, ini adalah kehancuran daripada kepribadian kepemimpinan, atau dengan kata lain kita sedang mengalami darurat kepemimpinan. Kita butuh pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Nabi, pemimpin yang santun, pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang tidak menindas rakyat, pemimpin yang mengajak musyawarah rakyatnya, pemimpin yang gampang memaafkan, pemimpin yang mendoakan rakyatnya dengan kebaikan, bukan pemimpin yang menyusahkan rakyat saudara. Bukan. Jangan negara saudara dijadikan musuh rakyat. Saudara, negara tanpa rakyat nggak ada negara saudara, nggak ada. Rukun negara itu ada teritorial saudara dan ada rakyatnya. Kalau nggak ada rakyatnya jadi negara tidak? Enggak. Jadi rakyat itu salah satu rukun terpenting berdirinya sebuah negara. Maka itu rakyat nggak boleh dizolimi saudara. Saya bicara begini sekali lagi, bukan digusur nggak boleh, bukan, boleh, boleh. Dalam Islam boleh ya, boleh digusur, boleh dilebarin jalan, umat boleh dipindah dari satu kampung ke kampung lain, boleh. Tapi nggak boleh ada pemaksaan. Nggak boleh ada hukum paksa saudara. Bahkan jangankan kita bicara syariat Islam, jangankan kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah saudara, kita bicara undang-undang yang berlaku di Indonesia saja tidak boleh ada orang yang dipaksa pindah saudara. Di samping saya ada pengacara saya, coba tunjukkan Habib Ali. Saya tunjukkan saudara, ini ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 saudara. Di sini menimbang, mengingat dan seterusnya sampai memutuskan. Kita masuk pasal ke-9 saudara. Di sini disebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya. Ini pasal 9 huruf D, A, B, C, D saudara. Selanjutnya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi kalau ada serangan secara sistematis yang dilakukan oleh satu pihak saudara, langsung diarahkan, ditargetkan kepada penduduk sipil berupa 1 pembunuhan, atau 2 pemusnahan, atau 3 perbudakan, atau yang keempat pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Ada di sini saudara. Artinya apa? Kalau ada pihak yang memaksa penduduk dipindah secara paksa, dia melakukan pelanggaran HAM berat saudara. Ini undang-undangnya. Kalau kita mau bicara ayat Al-Quran, hadis Nabi, wah udah nggak hitung soal keadilan saudara. Ini kita bicara undang-undang, jangan mau kita dibodohi. Nggak boleh, tidak boleh siapapun, negara sekalipun saudara, mau presiden, mau menteri, mau jenderal yang manapun, nggak boleh mengusir seorang rakyat dari rumah tinggalnya dengan paksa. Haram. Dan ini pelanggaran HAM berat saudara. Nah jadi jangan
negara ini selalu merasa benar. Kalau rakyat selalu dianggap salah. Apalagi, saya tunjukkan lagi saudara, apalagi saudara-saudara kita di Barelang, saudara, Pulau Batam, kemudian Rempang, Galang, saudara, itu sudah ada keputusan wali kota Batam. Ini keputusannya, saudara. Keputusan wali kota Batam. Saya tunjukkan, saudara. Nomor KPTS titik 105 garis miring HK garis miring 3 Romawi garis miring 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di kota Batam. Isinya, saudara, di sini disebutkan nama-nama pulau, di sini disebutkan nama kecamatan, kelurahan. Satu, ada di sini nama Batu Ampar dengan kelurahan Bengkong Harapas, Bukit Senyum, Bengkong Laut, Batu Merah, dan seterusnya, saudara. Termasuk, saudara, kelurahan Rempang, saudara. Semua nama desa yang ditulis di sini, saudara, dinyatakan dilindungi, budayanya tidak boleh dirubah, tidak boleh diganggu, saudara. Ini keputusan wali kota Batam tahun 2004, baru kemarin. Dia dapat cagar budaya. Desa-desa itu disebut perkampungan tua. Kenapa disebut perkampungan tua? Itu perkampungan bersejarah bagi masyarakat Melayu, saudara. Terakhir saya baca buku sejarah masyarakat Melayu, saudara. Kalau kemarin saya masih dapat informasi di Rempang dan sekitarnya masyarakat tinggal di situ tahun 1800-an. Ternyata masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. 1720 mereka mulai masuk ke pulau-pulau tersebut. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini seorang sastrawan Melayu dan dia seorang raja, saudara. Itu rakyat disebar di beberapa pulau dari tahun 1720 untuk apa? Menjadi benteng. Jangan sampai ada kapal-kapal asing masuk, saudara. Begitu tahun 1780, betul, tentara Belanda masuk, saudara. Perang bertempur, orang-orang yang tinggal di pulau tersebutlah termasuk kakek moyangnya warga Rempang. Mereka yang perang, mereka yang melawan Belanda, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan, saudara. Terus sekarang anak cucunya mau diusir. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Ya, saudara, siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi jagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat. Kurang ajar. Saya ingatkan kepada semua naga-naga, saudara. Semua naga-naga, jaga sikapmu. Jangan ganggu pribumi, jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing, bukan naga lagi, saudara. Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takbir, sallu ala nabi. Umat Islam gak pernah ganggu mereka. Mereka mau punya hotel silakan, mereka mau punya real estate silakan, mereka mau punya uang triliunan yang 7 keturunan tidak habis. Kita nggak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya, saudara. Tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit. Saudara kita mau diusir dari kampung halamannya yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun. Kurang ajar. Nah, jadi saudara, sengaja saya bawakan tadi bagaimana cara Nabi memimpin. Saya ingin ingatkan semua pemimpin Indonesia, kalian kan muslim, contoh dong nabinya. Ajak dong musyawarah rakyatnya, santun dong kepada rakyat. Jangan caci maki rakyat, jangan bohongi rakyat, jangan tipu rakyat, jangan tindas rakyat, jangan zolimi rakyat. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak?
Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga Rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, saudara. Tahu-tahu begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat, yang ngusir masyarakat yang penjahat, betul? Oligarki yang zalim yang penjahat, betul? Oligarki busuk yang penjahat, betul? Takbir. Tadi pagi saya sempat kaget, saudara. Saya dengar kabar dari kawan-kawan di Batam dan Riau bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Saya minta bantuan kepada pengacara, hubungi kawan-kawan yang di Riau, hubungi kawan-kawan yang di Batam. Apa betul ini Ustadz Abdus Somad dapat surat panggilan? Karena kita marah, saudara. Kalau seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membela bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat, kita tidak akan ridho dan kita tidak akan terima, betul? Takbir. Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Beliau bukan penjahat, saudara. Nah, akhirnya, saudara, tadi pagi saya sempat ceramah di Condet, saya kritisi soal ini, kita tumpahkan kemarahan kita. Kita nggak terima kalau Ustadz Abdus Somad yang sedang getol membela bangsa Melayu yang tertindas, kemudian mau dijadikan penjahat. Tapi alhamdulillah, sore tadi kami langsung mendapat jawaban, baik dari para pengacara maupun dari para asistennya Ustadz Abdus Somad, saudara. Dan Ustadz Abdus Somad juga segera membuat rekaman, disebarluaskan di mana-mana. Yang mendapat panggilan polisi adalah sahabat beliau yang bernama Ustadz Burhan. Tapi beliau tetap marah. Kenapa? Karena Ustadz Burhan ini, kata Ustadz Abdus Somad, ini orang baik. Dia punya restoran, saudara. Dia suka kasih makan anak yatim, kasih makan janda-janda lemah, kasih makan orang miskin. Kemarin begitu warga dari Rempang numplek di Batam, saudara, mereka demo menuntut keadilan, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Ustadz Burhan berbaik hati, kasih makan, kasih minum. Ustadz Burhan dipanggil polisi. Apa dalam surat ditulis? Diduga melakukan tindak pidana karena membantu orang yang melakukan kejahatan. Lu yang jahat bilang masyarakat jahat. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita bersyukur bukan Ustadz Abdus Somad, alhamdulillah. Tapi kita tetap nggak terima. Ustadz Burhan itu orang baik, dia berderma, dia bantu orang, kenapa dianggap penjahat? Saya jadi ingat peristiwa Pilpres 2019, tanggal 21-22 Mei di Jakarta, saudara. Itu petugas rumah sakit, petugas kesehatan kemanusiaan dari Mercy, dari Hilmi ditangkap oleh aparat. Begitu ditangkap, tuduhannya apa? Membantu penjahat. Jadi masyarakat yang tidak terima hasil Pilpres, bentrok itu di Bawaslu, saudara, itu dibilang penjahat. Yang namanya demonstrasi itu bukan penjahat, itu unjuk rasa. Soal unjuk rasa itu akhirnya chaos, itu persoalan lain. Jangan kemudian langsung dituduh mereka penjahat. Yang lebih miris lagi, dokter-dokternya, susternya ditangkap dianggap penjahat, saudara. Tuduhannya apa? Kenapa ada dokter ditangkap? Kenapa ada suster ditangkap? Dengan tuduhan karena mereka memberi bantuan kepada orang yang melakukan kejahatan. Ini nggak bisa didiemin begini, saudara. Dikit-dikit orang dibilang penjahat, dikit-dikit dibilang penjahat. Saudara, saya sama Habib Hanif cuma ngomong baik-baik saja, dibilang penjahat juga. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, apa kita mau kondisi begini terus? Apa mau begini terus? Betul. Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera, betul? Setuju tidak? Setuju tidak?
takbir. Tapi bukan sekedar ganti, gantinya juga jangan sembarangan, betul? Jangan sekarang kita ada di mulut serigala, besok baru masuk mulut singa, ya sama juga bohong, betul? Nah, makanya minta kepada Allah, semoga besok kita mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang lembut kepada rakyatnya, pemimpin yang mengajak rakyatnya bermusyawarah, pemimpin yang mudah memaafkan kesalahan rakyatnya, pemimpin yang selalu mendoakan kebaikan untuk rakyatnya, pemimpin yang menuntun rakyatnya ke jalan yang benar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Makanya saya mau tanya semua, siap bantu masyarakat Rempang? Siap bantu? Nah, baik ya kawan. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada sekjen Front Persaudaraan Islam, yaitu Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Beliau kemari datang membawa pernyataan sikap Tripilar. Tripilar itu 3 organisasi saudara yang solid, yang bahu-membahu bekerja sama. Yang pertama adalah FPI, Front Persaudaraan Islam. Yang kedua adalah GNPF Ulama, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Dan yang ketiga adalah PA212, yaitu Persaudaraan Alumni 212. Nah, kita berikan dulu kesempatan kepada beliau untuk membacakan pernyataan sikapnya tentang Rempang, saudara. Tolong didengarkan baik-baik, karena kalau Anda dengar nanti Anda tahu apa pokok persoalannya, apa kesalahannya, apa yang kita tuntut untuk diperbaiki. Siap dengar semua? Siap? Jangan ada yang berisik, dengarkan baik-baik pernyataan ini. Takbir. Shallu 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Pernyataan sikap bersama FPI, Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama, dan PA212 tentang penggusuran paksa warga kampung tua di Pulau Rempang. Sehubungan dengan terjadinya peristiwa tragedi penggusuran paksa terhadap warga kampung tua di Pulau Rempang yang rencananya akan dilakukan pembangunan Rempang Eco City, hasil kerjasama investasi antara grup Xinyi dari Cina dan PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak usaha grup Arta Graha yang diklaim memegang konsesi lahan semenjak 2004. Bahwa setelah diamati dan dikaji, kami dapati fakta bahwa Pulau Rempang yang secara administrasi berada pada Kecamatan Galang terdapat 2 kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang, telah wujud kampung tua yang disebut semenjak 1834 dan sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam lewat surat keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS.01-HK-3-2004 sebagai wilayah kampung tua yang wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai bentuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat asli Batam, sehingga tidak direkomendasikan padanya untuk diberikan hak pengelolaan. Hal mana juga diakui lewat Perda nomor 2 tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah dalam kurung RT/RW Kota Batam pada pasal 21. Akan tetapi pada tahun 2023, setelah mahakarya rezim berkuasa, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dipaksakan segera berlaku lewat Perpu, dan setelah MOU di Chengdu, Cina Juli lalu, pemerintah pusat lewat Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2003 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, memasukkan proyek Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional
serta memasukkan wilayah lahan Kampung Tua di Pulau Rempang sebagai bagian dari lahan Rempang Eco City. Karena itu, kami Front Persaudaraan Islam, Gerakan Pengawal Fatwa Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 menyatakan satu, bahwa proyek Rempang Eco City yang menggusur paksa dan mengusir penduduk asli Kampung Tua di Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang yang merupakan proyek hasil kawin silang Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja Mahakarya rezim berkuasa, dan MOU Chengdu adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia lewat perampasan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya dari penduduk asli Kampung Tua Rempang. 2. Tragedi kemanusiaan di Rempang adalah pelanggaran nyata terhadap tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Menuntut pemerintah pusat untuk menghormati hak penduduk asli Kampung Tua Pulau Rempang dengan menghentikan proyek Rempang Eco City serta dicabut dari proyek strategis nasional. 4. Menuntut kepada Kapolri agar warga peserta aksi penolakan terhadap penggusuran paksa Kampung Tua Pulau Rempang agar dibebaskan dari tahanan. 5. Menuntut Kapolri dan Panglima TNI untuk bersikap humanis, menarik mundur pasukan, serta mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Kapolsek Barelang, dan Komandan TNI AL Batam yang terlibat dalam kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil. 6. Menyerukan kepada seluruh rakyat agar bersatu padu tegakkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Takbir. Maka dari itu saya selaku Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam mengajak antum semua yang hari ini hadir untuk kita semua membela hak penduduk asli Pulau Rempang, penduduk Kampung Tua di Pulau Rempang. Pada hari Rabu depan Istana Negara, kita datangi Istana Negara, kita tuntut hak kita punya keluarga. Takbir. Siap hadir, siap datang. Takbir. Ba'da zuhur. Jadi kita hadir semua ba'da zuhur, titik kumpul di patung kuda depan Monas. Kemudian kita akan mencoba bagaimana caranya sampai ke depan istana. Walafu minkum, dari anda cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Saya mau tanya, pernyataan sikap Tripilar tadi bagus tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Nah, Tripilar mengundang kita hari Rabu aksi depan istana. Siap ikut? Siap ikut? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya apresiasi perkataan sikap Tripilar luar biasa dan ajakannya sangat bagus. Kita tidak boleh tidak harus ikut serta membela saudara kita. Bu, Ibu, kalau kita tidak peduli Pak, hari ini orang Rempang yang diusir, besok bisa kita yang diusir dari Jakarta, saudara. Betul? Betul. Hari ini orang Riau yang diusir, besok orang Kelapa II diusir, nanti orang Kebun Jeruk diusir. Hati-hati saudara. Nah maka itu sebelum itu terjadi menimpa kita bela dulu kita punya saudara. Sekali kita bela saudara, besok mereka akan berpikir sejuta kali untuk menggusur orang sembarangan. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, siap bela warga Melayu Rempang? Siap bela saudara Melayu Riau? Takbir. Nah begitu saya sudah minta kepada semua pengacara, baik dari FPI, dari GNPF, begitu juga dari PA 212 dan dari ormas-ormas lain, segera turun ke Batam dan bela saudara-saudara kita yang ditahan. Mereka harus dibebaskan semua tanpa syarat, saudara. Termasuk Ustadz Burhan juga nggak boleh ada tuntutan lanjutan. Setelah pemeriksaan harus kembali pulang, tidak boleh saudara untuk dipenjara. Dia orang baik, dia punya restoran, dia mau bantu masyarakat yang kelaparan, kenapa harus dijadikan sebagai penjahat, saudara? Jadi ini nggak boleh terjadi. Dan yang lebih kami sesalkan,
pernyataan Panglima TNI, saudara. Dia katakan bahwa kalau orang Rempang itu turun 1000 orang, kami akan turunkan 1000 prajurit, setiap satu prajurit meeting satu rakyat. Apa? Ini omongan apa ini? Kok jadi jenderal piting? Kemarin ada jenderal baliho, sekarang ada jenderal piting. Mudah-mudahan cepet giting. Tahu giting? Lu tahu giting nggak? Orang Betawi kalau bilang giting bagaimana modelnya? Mau dicontohin? Bagaimana giting? Ayo contohin. Tuh yang paling depan percis banget tuh. Iya bukan, nggak boleh dong. Masa jenderal kerahkan pasukan untuk lawan rakyat? Bukan rakyat lawan kalian, betul? Kerahkan itu tentara-tentara, kerahkan itu polisi-polisi, kerahkan lawan itu teroris yang di Papua yang sudah membunuh tentara, membunuh polisi, membunuh rakyat, separatis, saudara. KKB Papua itu yang mesti diperangi, betul? Bukan orang Melayu yang demonstrasi mau diperangi, saudara. Kok negara mau perang sama rakyat, saudara? Kerahkan itu tentara, usir itu, saudara. Tentara-tentara Cina yang mulai mengganggu perbatasan wilayah NKRI, saudara, yang mulai mengganggu batas laut kita, usir mereka. Bukan kami mau turunkan 1000 prajurit, nanti 1000 rakyat di sana dipiting masa satu prajurit. Prajurit diajar perang, disuruh ngepiting orang, udah jangan diterusin dah, ditangkap lagi. Udah jangan diterusin, cukup Bebe. Mas kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi itu yang saya minta, saudara. Terakhir penutup, ayolah bapak-bapak pemimpin, ayolah bapak presiden, ayolah bapak menteri, ayolah bapak jenderal. Yuk mari kita ayomi rakyat, kita lindungi rakyat, kita jaga rakyat, kita senangkan rakyat. Kalau memang ada kesalahpahaman di antara pejabat dengan rakyat, ayo kita selesaikan secara baik-baik. Kan ada ulama, kan ada MUI, kan ada NU, kan ada Muhammadiyah, kan ada ormas-ormas Islam. Ayo kita duduk bareng, kita rapat. Masa sih nggak dapat solusi, saudara? Jangan main gebuk, jangan main hajar, jangan main semprot, jangan main tangkep. Betul? Betul? Nah, maka itu saya minta kepada semua pejabat, jangan berbuat zalim. Tapi kalau kalian tetap berbuat zalim, siap-siap pasti azab Allah akan datang kepada kalian. Hei manusia-manusia zalim. Maka itu saya mau ajak semua yang ada di sini, tolong ibu bapak di rumah, di masjid, di musola, di majelis taklim, di mana saja, tolong banyak-banyak baca sholawat asghiril zalimin bidzalimin, saudara. Kita mohon kepada Allah, ini salah satu senjata kita. Ya Allah, sibukkan orang zalim dengan orang zalim, ya Allah. Selamatkan kami semua dari orang zalim, ya Allah. Hancurkan orang-orang zalim itu semua, ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang mazlumin, ya Allah. Banyak-banyak baca. Kalau jutaan umat Islam di mana-mana baca ini sholawat, saya yakin dikabul oleh Allah. Manusia-manusia durjana yang zalim akan dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu saya tanya semua, siap mengamalkan yaitu daripada selawat asghiril zalimin bidzalimin? Siap mengamalkan? Betul? Ayo kita baca rame-rame. Habib Hanif dibantu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala semuanya Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim limin ala ma'in. Allahumma
الله عليه هو الشغيل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا وعلى وصحبه أجمعين اللهم lebih kompak semua keluarkan suaranya salawat untuk Rasulullah ya Rabb Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين وأخرجنا سالمين على أجمعين صلى الله ربنا الله عليه أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله عليه أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه coba nggak pakai hadroh keluaran tangan semua Allahumma tangannya diangkat minta sama Allah semua Muhammad wa ashghil ya Rabb ashghil الظالمين بالظالمين Allahumma ya Rabb unsur المظلومين هو أشغل إن وأخرجنا إن وعلى وصحبه أجمعين صلى الله عليه أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله
Sallu ala nabi. Baik ya ikhwan, saya rasa cukup apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua itu menjadi pelajaran buat kita dan bisa mendorong kita untuk lebih bersatu. Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap tetap berjuang? Siap menegakkan keadilan? Siap melawan kezaliman? Takbir. Nah, kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah agar semua yang hadir sini panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan secara khusus kita mohon kepada Allah agar Majelis Taklim Al-Bahjah pimpinan Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas beserta seluruh segenap keluarga besarnya senantiasa dilimpahi Allah rahmat dan barakah dan magfirahnya, serta Majelis Taklim Al-Bahjah menjadi majlisan salihan, majlisan thayyiban, majlisan ma'muran, majlisan mubarakan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.